yaitu penunggak kredit pinjaman online yang ternyata didominasi oleh generasi milenial dan juga Gen Z. Tak hanya pinjaman online, kalangan usia 20 hingga 30 tahun juga mendominasi kredit macet pay later di aplikasi belanja online. Dan ironisnya, sebagian besar kredit macet ini digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan juga untuk kebutuhan gaya hidup seperti untuk belanja skincare, fashion, lalu juga ada untuk tiket nonton dan sebagainya. Lalu sebenarnya apa yang membuat anak-anak muda, pay later dan pinjol, hubungan yang mematikan. Sahabat anak muda, buku, pesta, cinta. 3 kata itu seakan menjadi gambaran tentang anak muda dan mahasiswa, terutama para aktivis. Buku dianggap meningkatkan isi kepala, pesta meringankan isi kepala, dan kemudian cintalah yang menghiasi isi kepala. Tapi itu dulu, sekarang tidak lagi. Kini, kehidupan anak muda disinyalir tak jauh dari gadget, kafe, konser, dan pay later atau pinjaman online. Gadget digunakan untuk mencari informasi, buat isi kepala, dan mengabarkan diri pada dunia agar terlihat eksis. Kafe serta konser untuk menyegarkan isi kepala, dan pay later atau pinjol, itu untuk mengongkosi semua gaya hidup itu, terutama bagi yang konsumtif. Pay later atau Buy Now Pay Later (BNPL) dan pinjol memang menjadi sahabat banyak anak muda baik Gen Z juga milenial. Sedikit perbedaan keduanya dari sisi penyedia. Pay later, perusahaan penyedia adalah lembaga pembiayaan seperti bank dan multi-finance yang umumnya bekerja sama dengan perusahaan marketplace. Pinjol, lembaga pembiayaan bukan perbankan. Akses pinjaman dapat dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi dan tidak harus via e-commerce. Dari sisi produk, pay later biasanya dipakai untuk mendanai transaksi kebutuhan konsumtif seperti belanja barang di e-commerce hingga membayar tagihan rumah tangga, misalnya listrik atau wifi. Pinjol, produk pinjaman online berupa uang yang dapat dicairkan secara tunai. Pengguna dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli atau membayar berbagai kebutuhan masing-masing. Tak seperti pinjol yang seringkali ilegal, pay later lebih mudah terdata. Dan sebagaimana riset Kredivo dan Kata Data Insight Center, konsumen pay later untuk belanja online terus meningkat dari tahun ke tahun. Persentase kenaikannya menyentuh 6,6% pada 2021 menjadi 10,2% pada 2022 dan naik 16,2% sepanjang 2023 berjalan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Ogi Prastomiono mengatakan, pengguna pay later mengalami pertumbuhan sebanyak 18,18 juta kontrak atau sebesar 33,25% secara tahunan atau year on year menjadi 72,88 juta kontrak per Mei 2023. Menurut Ogi Prastomiono, salah satu penyebab pengguna pay later meningkat tajam adalah proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan cepat serta promo-promo yang menarik. Antara lain promo diskon, cashback, sampai cicilan 0%. Siapa yang tidak tergiur? Belitan utang. Lantaran mudahnya proses meminjam, nilai pinjaman pun melesat. PT Pevindo Biro Kredit atau ID Score mencatat total pinjaman kredit BNPL per April 2023 naik 8,01% secara bulanan atau 61,3% year on year menjadi 26,14 triliun rupiah. Repotnya, tren kredit macet atau non-performing loan due past date 30 melejit 9,74%. Itu jauh di atas batas aman yang ditentukan OJK yaitu 5%. Hingga April 2023, NPL mencapai 3,28 triliun rupiah atau naik 72,6% year on year. Nah, dari tren yang jelek tersebut, pay later dan pinjol adalah sahabat yang buruk bagi Gen milenial dan Gen Z. Fenomena dua generasi terjerat utang pay later dan pinjol kian merebak.
Generasi milenial dan sebagian Gen Z ternyata menjadi penyumbang terbesar kredit macet. Berdasarkan umur, rentang usia 20-30 tahun menyumbang 47,78% terhadap NPL Pay Later. Kemudian diikuti usia 30-40 tahun lebih dari 20%, lalu usia 40-50 tahun sebesar 11,7%. Menurut Direktur Utama Pevindo Biro Kredit Yohanes Arts Abimanyu, tren buruk NPL di produk Pay Later merupakan dampak dari kemudahan masyarakat mendapatkan pembiayaan dari layanan tersebut. Rata-rata, pengajuan BNPL cukup mudah karena tidak menggunakan scoring seperti layaknya kartu kredit. Begitu katanya. Lazimnya, penyedia Pay Later hanya meminta data-data seperti informasi KTP, nomor handphone, dan alamat email. Kontras dengan kartu kredit yang biasanya juga mempertimbangkan pendapatan seseorang dan juga kredit scoring yang telah terintegrasi dengan lembaga keuangan lainnya. Lalu, bagaimana dengan pinjol? Setali 3 uang. Pengguna jasa pinjol juga terus meningkat. Menurut data OJK, pada Juni 2023, nilai total utang pinjol yang masih berjalan atau outstanding loan secara nasional mencapai 52,7 triliun rupiah, tumbuh sekitar 19% dibanding Juni 2022. Seperti halnya Pay Later, naiknya penyaluran utang pinjol itu diiringi pula kian banyaknya kredit macet. Sampai Juni 2023, nilai total kredit macet pinjol secara nasional mencapai 1,73 triliun rupiah. Rasionya mencapai 3,29% dari total utang pinjol yang berjalan pada bulan tersebut. Tren kredit macet pinjol juga cenderung meningkat pada paruh pertama tahun 2023. Pada semester 1 2022, rasio kredit macet pinjol secara nasional berada di kisaran 2,3% sampai 2,5%. Namun, pada semester 1 2023, kisaran rasionya naik menjadi 2,7% sampai 3,3%. Seperti terlihat pada grafik. Jika dilihat dari gender peminjamnya, kredit macet pinjol lebih banyak melibatkan kelompok laki-laki dengan akumulasi gagal bayar utang senilai 716 miliar rupiah pada Juni 2023. Sementara kelompok perempuan nilai kredit macetnya sebesar 634 miliar rupiah. Kemudian, ini kasus kredit macet pinjol pada Juni 2023 paling banyak melibatkan peminjam dari kelompok usia 19 sampai 34 tahun dengan akumulasi gagal bayar utang senilai 763,65 miliar rupiah. Diikuti peminjam kelompok usia 35 sampai 54 tahun yang nilai kredit macetnya sebesar 541,26 miliar rupiah. Jadi anak muda juga banyak terjerat pinjol. Menyedihkan. Fenomena global. Maraknya Pay Later tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Laporan researchandmarkets.com memproyeksikan peningkatan pembayaran tahunan BNPL di Amerika Serikat mencapai 51,6% yang akan mencapai 2,1 miliar US dollar pada tahun 2023. Survei PYMNTS menunjukkan Gen Millennial dan Gen Z mencatatkan nilai transaksi BNPL lebih tinggi dibandingkan pembelian yang dilakukan dengan kartu kredit, yakni transaksi sebesar 1.851 US dollar atau setara 28,58 juta rupiah di BNPL. Sementara di kartu kredit sebesar 1.485 US dollar atau setara 22,76 juta rupiah. Pinjaman ini kebanyakan untuk pakaian dan restoran. Di tempat berbeda, penelitian Money Expert menunjukkan generasi muda di Inggris paling sering menggunakan BNPL untuk membeli bahan makanan, pakaian, serta membayar tagihan. Mereka juga merupakan generasi yang terlilit hutang dan harus menggunakan BNPL untuk keperluan sehari-hari. Efek buruk dari FOMO. Sulit dipungkiri banyaknya anak muda yang menggunakan Pay Later dan pinjol, salah satunya juga karena didorong atau dipengaruhi oleh FOMO, Fear of Missing Out. Mereka takut ketinggalan dalam hal-hal yang sedang tren atau populer sehingga berperilaku konsumtif. Mereka merasa perlu memiliki barang-barang terbaru atau ikut dalam tren terkini, sekalipun sebenarnya mereka tidak mampu membelinya.
FOMO ini terjadi karena di tengah mudahnya mengakses paylater dan pinjol, promosi para kreditor juga sangat menggiurkan dan dirancang untuk memanipulasi otak atau neuromarketing, merangsang keinginan konsumen untuk berbelanja. Dibuat narasi konsumerisme seperti promo kilat atau flash sale dan frasa "awas ketinggalan" yang dilanggengkan penyedia jasa. Mereka menyebarkan pandangan ini lewat iklan yang menggiurkan namun jauh dari kenyataan atau hyperreality. Akhirnya, banyak anak muda keranjingan paylater bahkan untuk membeli sesuatu yang tidak benar-benar mereka butuhkan. Tingginya kredit macet baik di paylater maupun pinjol membuktikan terjadinya pengeluaran yang tidak terkendali sehingga muncul penumpukan utang. Dan bisa jadi salah satu pemicunya adalah FOMO. Yang membuat prihatin adalah efek tumpukan utang ini ternyata berdampak multidimensi. Nikmatnya menggunakan paylater dan pinjol pada gilirannya ternyata menjadi jerat yang mematikan. Banyak anak muda dilanda gangguan kecemasan atau anxiety, rasa malu, rasa tidak berdaya, isolasi diri, stres, sakit perut yang ditimbulkan oleh kondisi mental atau psikosomatis, masalah tidur, konflik dengan keluarga, hingga ide bunuh diri. Mereka stres karena utang, bahkan akhirnya kadang melakukan tindakan kriminal gara-gara ingin membayar utang paylater atau pinjol saking buntunya mencari jalan keluar. Termasuk dengan membunuh karena ingin merampok. Efek negatif lain yang juga luput dari pengetahuan serta kesadaran Gen Millennial dan Gen Z adalah noda hitam yang tercatat pada para kreditor jika mereka gagal bayar. Banyak tidak diketahui anak-anak muda adalah saat ini layanan paylater sudah terhubung dengan sistem layanan informasi keuangan atau SLIC. Alhasil, jika penggunanya menunggak pembayaran akan memengaruhi kredit skornya. OJK menegaskan hal ini. Mereka menyebut ada banyak anak muda yang tidak dapat meraih kredit pemilikan rumah atau KPR lantaran skor kreditnya macet. Ini merupakan imbas dari tunggakan paylater yang marak digunakan, hingga kemudian mempengaruhi status sistem layanan informasi keuangan atau SLIC anak-anak muda itu. SLIC adalah nama baru dari BI Checking. Di sini tercatat riwayat pinjaman debitur, termasuk mengenai kelancaran angsuran. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widyasari Dewi mengungkapkan bahwa nilai pinjaman anak muda ada yang sebesar Rp300.000 dan Rp400.000. Meskipun terbilang kecil, pinjaman-pinjaman yang kemudian menjadi tunggakan itu akan mempengaruhi kredit skor mereka. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk yang dikenal sebagai Bank Perumahan mengakui bahwa fenomena itu benar adanya. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2023 berjalan, sebanyak 30% dari nasabah KPR ditolak aplikasinya karena status kreditnya macet, termasuk anak-anak muda yang menunggak paylater. Menyesalkan bukan? Dan ternyata bukan cuma itu efeknya. Anak-anak muda yang punya kredit macet kini bisa susah dapat kerja loh. Beberapa waktu lalu viral cuitan di Twitter yang menceritakan sebanyak 5 orang lulusan baru atau fresh graduate gagal mendapatkan pekerjaan karena kredit macet. Akun @kautus menjelaskan bahwa mereka tidak lolos melamar kerja karena kelimanya memiliki skor kredit kolektibilitas 5 atau macet. Gila, 5 orang fresh grad daftar di kantor tempatku kerja, kelimanya nggak ada yang lolos karena BI Checking Call 5. Wow! Tulis @kautus di Twitter pada Senin 21 Agustus 2023. Memang belum diketahui apakah skor kolektibilitas 5 itu berasal dari perbankan resmi, pinjaman online, atau paylater. Namun pastinya semua pinjaman nasabah dalam konteks ini anak-anak muda tercatat sehingga bisa mempengaruhi nasib lamaran kerja mereka. Namun pastinya semua pinjaman nasabah dalam konteks ini anak-anak muda tercatat sehingga bisa mempengaruhi nasib lamaran kerja mereka. Repot ya? Ya, meminjam secara digital sebenarnya hal wajar. Hanya saja, kita semua harus tetap mengukur kemampuan membayar dan memahami syarat serta ketentuan dari penyedia pinjaman. Tapi di atas itu semua, hal yang perlu dipikirkan, terutama bagi anak-anak muda adalah, apakah kita memang perlu meminjam atau berutang? Apa benar kita membutuhkan satu barang sehingga harus membelinya dengan utang?
Ingat, meminjam atau berutang memang nikmat, tapi ikatan yang awalnya terasa manis, sesudahnya akan sangat mematikan. Jangan sampai kenikmatan di awal berakhir dengan tumpukan utang dengan biaya keterlambatan yang harus terus dikejar. Bagaimana? Anda punya pandangan lain?